Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa salli wa sallim ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para hadirin wal hadirat, para aba wal ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada pagi ini kita kembali dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala dan ditakdirkan untuk bisa mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan gelap dan hujan. Tapi biidznillah Allah Subhanahu wa taala masih kuatkan hati kita, masih ringankan kaki kita untuk bisa tetap hadir di tempat ini. Wa kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ajruki ala qadri nasabik. Wa kama qala fil qawaid al-usul, yani al-ajr ala qadri al-masyaqqah. Kata Sayyidah Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidah Aisyah istri beliau, pahala yang kau dapatkan sesuai dengan susah payah yang kau upayakan. Maka tentunya pahala orang yang hadir ngaji dalam keadaan terang benderang tanpa halangan apapun itu akan menjadi sesuatu yang wajar. Akan tetapi saat orang itu hadir dalam keadaan banyak hambatan, hujan, gelap, becek dan seterusnya, maka tentunya pahalanya akan jauh lebih hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaidahnya seperti itu. Al-ajr 'ala qadri al-masyaqqah, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min dirhamin, berapa banyak satu dirham itu, ghalaba 'ala alfi dirhamin, bisa mengalahkan 1000 dirham. Ada orang yang sedekahnya mungkin 1000 perak, tapi pahalanya lebih daripada sedekah orang yang 1 juta. Annahu fi sadaqatihi, karena orang itu saat dia bersedekah dengan 1 dirham atau dengan 1000 perak ini, dia kerahkan memang hampir seluruh penghasilannya di situ. Memang dia kerja cuma dapat sehari 5.000 misalnya, karena jadi tukang asongan atau mungkin jadi apa dan seterusnya. Sementara orang yang bersedekah mungkin 1 juta itu seharinya dia bisa dapat 10 juta atau 20 juta atau mungkin 100 juta. Aduh. Maka kata Nabi SAW, la yahqiranna ahadukum al-amal as-salih. Jangan sekali-kali di antara kalian meremehkan amal kebajikan. Karena kita tidak pernah tahu sebetulnya amal kebajikan mana yang kita lakukan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi amal kebajikan yang kita anggap besar, hebat, bagus, ternyata tidak diterima. Justru yang hakir, justru yang kelihatannya remeh, rendah, itu justru itu yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam catatan kebajikan kita. Kata Nabi SAW, walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kalian meremehkan satu kebajikan walaupun sekedar kalian menemui teman kalian atau saudara kalian dengan wajah yang sumringah. Atau sadaqah at-tabassum, yani ala wajhi akhika sadaqah. Tabassumuka ala wajhi akhika sadaqah. Senyum kita di hadapan saudara kita itu adalah sedekah. Bisa jadi kita mungkin berinfak sekian puluh, sekian ratus juta,
Allah alam, mudah-mudahan diterima. Tapi kita tidak pernah tahu kalau itu disertai dengan riya, disertai dengan hubbul jah, hubbud dunya, hubbus sum'ah, kepengen nyohor, la yaqballahu subhanahu wa ta'ala tak terima. Tapi walaupun kita cuma kasih satu permen ke anak kecil tapi berikhlas, ada huwa alladhi yahsab 'inda Allah, itu yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu al-ajr 'ala qadri al-masyaqqah, kita mendapatkan pahala sesuai dengan kesulitan yang kita terima. Beda-beda, tidak sama. Allah Maha Adil, ya. Allah Maha Adil. Tidak mungkin kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala yang sama atas upaya yang berbeda. Pasti pahalanya lain. Itu min adalatillah jalla wa ala. Ini dari keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita berharap dengan hadirnya kita di sini dengan suasana yang seperti ini, mudah-mudahan menambah pahala dan keberkahan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semuanya. Kita niatkan i'tikaf saat ini, kita niatkan silaturahim, kita niatkan menuntut ilmu, kita niatkan berkumpul dalam perkumpulan yang baik, dan kita niatkan untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini menjadi sebab diampunkannya dosa-dosa kita, ditutup segala aib dan kesalahan kita, disampaikan hajat maksud dan tujuan kita. Mudah-mudahan kita semuanya dilapangkan dadanya, diluaskan rezekinya, dimudahkan urusannya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita semua beserta seluruh keluarga kita, baik itu suami, istri, anak, cucu, kerabat, serta seluruh keturunan kita, jika sebagai hamba-hamba Allah yang saleh dan salehah, dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita sudah sampai kepada hadis yang selanjutnya dari pembahasan kita dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Itu qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa kutubihi fid dharain amin. An Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari sahabat Nabi yang bernama Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Qatadah ini orang Madinah, aslinya orang Ansar, minal Ansar, dari suku Khazraj. Nama aslinya adalah Al-Harith ibn Rib'i Al-Khazraji Al-Ansari. Beliau itu ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, usianya sekitar baru 16 tahun. Dan beliau selalu mengikuti peperangan bersama Nabi Muhammad SAW setelah perang Badar. Amma fi Badrin, adapun dalam perang Badar, ikhtilaf ulama beda pendapat apakah beliau ikut atau tidak dalam perang Badar. Perang Badar itu cuma sedikit yang ikut, ya. Cuma sekitar dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang ikut sekitar 300-an orang, ada yang bilang 313 orang. Ada perang Badar. Dan beliau ini ikhtilaf apakah beliau ikut atau tidak. Akan tetapi sesudah perang Badar, dari mulai perang Uhud dan seterusnya, beliau selalu ikut peperangan bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau juga ikut waktu Bai'atul Ridwan tahta syajarah di daerah Al-Hudaybiyah, atau lebih dikenal dengan kejadian Sulhul Hudaybiyah di tahun ke-6 Hijrah. Saat itu Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat waktu itu mau umrah. Nabi bawa sahabatnya banyak, Nabi bawa sahabat waktu itu lebih dari 1000 orang. Tapi kemudian dicegah oleh orang-orang Quraisy karena mereka khawatir ini invasi, gitu. Muhammad menyerang nih, gitu ya. Karena pasukan banyak nih. Padahal Nabi nggak bawa apa-apa, nggak bawa senjata, nggak bawa apa, kecuali hanya sekedar untuk pedang yang membela diri kalau ada tarik, ya, kalau ada perampok atau segala macam. Maka ditahanlah Nabi Muhammad SAW di daerah Hudaybiyah, ya, daerah Hudaybiyah. Sekarang daerah Hudaybiyah ini mungkin jaraknya sekitar 30 km dari Mekah, ya, dari apa namanya? Di situ jadi tempat miqat juga kalau tidak salah. Selain daripada Ji'aranah, kemudian juga Hudaybiyah buat orang-orang ahli Mekah yang mau umroh lagi, dia harus keluar dulu untuk capai miqat baru masuk lagi. Di antara tempat miqat itu salah satunya adalah
Hudaybiyah. Mudah-mudahan kita semuanya yang belum sampai ke sana disampaikan Allah Subhanahu wa taala untuk ziarah kepada Baitullah Ka'bah dan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudaybiyah di sini, di Hudaybiyah ini kemudian dicegah Nabi Muhammad SAW oleh orang-orang kafir Quraisy untuk bisa masuk Mekah, walaupun Nabi sudah memberitahu kepada mereka bahwa beliau ini mau masuk Mekah bukan untuk menyerang atau perang, tapi untuk umrah, tapi tidak dikasih. Maka dibuatlah perjanjian di situ, di Hudaybiyah itu disebut sebagai Sulhul Hudaybiyah. Nabi akhirnya pulang Nabi. Yang sempat masuk ke Mekah itu ya cuma beberapa orang sebagai utusan dari Nabi, di antaranya ada Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau sempat masuk ke Mekah untuk bernegosiasi sampai terdengar isu bahwa Sayyidina Utsman di sana disandra atau dibunuh. Sudah siap-siap saja. Jadi kenapa terjadi bai'atul ridwan atau bai'ah tahta syajarah, bai'atus syajarah disebutnya karena bai'atnya di bawah satu pohon di daerah Hudaybiyah. Karena pada waktu itu terdengar berita bahwa Sayyidina Utsman yang diutus Nabi untuk berunding dengan orang-orang Quraisy itu, berita isunya itu beliau disandra atau dibunuh di sana. Sehingga akhirnya Nabi SAW tidak terima ya, kalau memang ternyata terjadi apa-apa sama Sayyidina Utsman, maka ini harus perang ya. Maka beliau kemudian ambil baiat kepada yang hadir di waktu itu, dan banyak di antara mereka dari kaum Ansar, untuk selalu setia kepada baginda Nabi Muhammad SAW apapun yang terjadi gitu ya. Walaupun gak bawa senjata walaupun apa, kalau kita perang gitu ya. Ada bai'atul ridwan. Maka dari sini kemudian orang-orang yang menegaskan tentang khilafah mewajibkan kita untuk bai'at kepada imam. Ada di tengah-tengah kita beberapa kelompok yang mewajibkan untuk bai'at kepada imam. Ya. Siapa yang belum berbai'at kepada imam, maka dia tidak dianggap sebagai golongan orang yang beriman. Gitu ya. Ini pernah kita bahas sebelumnya ya. Dasarnya memang banyak para sahabat Nabi berbai'at kepada Rasulullah SAW. Ya, ada bai'at bai'at ridwan dan yang beberapa bai'at yang lainnya sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Maka Abu Qatadah ini nama aslinya adalah Al-Harith bin Rabi'i Al-Khazraji Al-Ansari, dan beliau dikenal sebagai salah satu penunggang kudanya Nabi Muhammad SAW. Disebut sebagai Farisullah. Farisullah artinya Faris itu ya penunggang kuda ya. Penunggang kuda. Ada namanya Asadullah. Ini gelaran-gelaran yang Nabi kasih. Asadullah itu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi, yang meninggal di perang Uhud dalam keadaan cukup tragis karena tubuhnya terkoyak-koyak. Awal muasalnya karena dilempar lembing. Gak ada yang bisa ngalahin Hamzah. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini waktu beliau masuk Islam di Mekah itu, setelah beliau masuk Islam, yang namanya Abu Jahal, Amr bin Hisham langsung diam. Termasuk juga Abu Lahab, pamannya Nabi, yang bernama Abdul Uzza aslinya bin Abdul Muttalib, sering ganggu Nabi. Begitu Hamzah masuk Islam udah gak ada yang berani sudah. Premannya masuk Islam. Tambah lagi Sayyidina Umar bin Khattab juga masuk Islam ya. Umar bin Khattab. Kata Nabi SAW, Allah ma'in hadad din bi ahadil umarain. Ya Rasulullah, ya Allah, kuatkanlah agama ini dengan salah satu dua Umar. Nabi kepengen salah satu di antara dua Umar ini Allah Subhanahu wa taala kasih hidayah supaya masuk Islam dan menguatkan agama Islam. Yang dimaksud siapa dua Umar? Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini juga dikenal dengan Abu Jahal. Abu Jahal ini sebetulnya merupakan mamangnya Sayyidina Umar bin Khattab. Abu Jahal ini mamangnya, khalnya. Kenapa? Karena ibunya daripada Umar bin Khattab, kalau tidak salah namanya Hantamah binti Hisham, itu adiknya Abu Jahal. Jadi dia mamang. Jadi kalau berantem sama Abu Jahal ya berarti berantem sama mamang, itu ponakan sama mamang berantem. Ya, nggak masalah ponakan sama, biar kata lu mamang gua, kalau lu macam-macam
tebas juga kan gitu kan. Kalau kita kan enak sama mama kan, enak tua kan gitu kalau kita modelannya ya. Jadi sebetulnya mereka masih berkerabat di situ. Maka akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Maka Abu Qatadah disebut ada Asadullah, yakni Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Ada juga yang namanya Saifullah, ya kasih gelar Saifullah. Khalid bin Walid itu dikasih gelar Saifullah. Dan ajibnya Khalid bin Walid ini ikut perang, ratusan perang beliau itu. Dari mulai zaman jahiliyah memang dia sudah terkenal sebagai panglima yang mumpuni, panglima perang yang mumpuni. Setiap perang menang terus Khalid bin Walid, termasuk juga waktu perang Uhud. Kenapa umat Islam pada waktu itu kalah? Dengan strateginya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu belum Islam waktu perang Uhud. Ya. Kita bapak-bapak lebih ininya lihat ke sejarah lagi ya. Kenapa bisa umat Islam pada waktu itu kalah? Padahal sudah di atas angin. Ya, sudah di atas angin, tiba-tiba berbalik keadaannya menjadi umat Islam yang waktu itu terpojok. Awalnya umat kafir Quraisy sudah pada terpojok, tapi kemudian berbalik keadaan menjadi umat Islam yang terpojok dengan sebab orang-orang kafir Quraisy ini dengan siasat Khalid bin Walid. Dan Khalid bin Walid ini ikut perang ratusan kali, tetapi meninggalnya di atas kasur. Ya, tidak meninggal di medan perang. Laqad syahidtu mi'at zahfin atau zuha'uha, kata beliau, fala baqiya min jismi, kata beliau, saya sudah ikut ratusan perang. Ya. Maka tidak ada di dalam tubuh saya barang sejengkal pun kecuali di situ pasti ada bekas luka daripada bekas tusukan pedang atau tusukan tombak atau tusukan panah. Pasti ada. Badan saya nggak tersisa sejengkal pun kecuali mesti ada bekas luka. Ya. Wahana, dan sekarang saya ala firashi, sekarat di tempat tidur saya. Fala tanamu a'yunul jubana, maka ya Allah jangan bikin saya mati seperti matinya orang-orang pengecut. Kata beliau, jangan mati seperti matinya orang pengecut. Ada takdir kata Allah Subhanahu Wa Taala, betapapun orang itu kepengen syahid, tapi kalau memang Allah tidak kasih ya mau gimana ya. Kayak yang terjadi pada yang sebelumnya, hadis sebelumnya. Ini Abu Lubabah ya. Abu Lubabah itu minta sama Nabi begitu perang, ya Allah, ud'uni li an akuna syahidan, ya Allah, ya Rasulullah, doakan saya supaya saya mati syahid. Tapi sama Nabi didoakan justru engkau menang dalam keadaan membawa ghanimah. Menang bawa ghanimah sampai 3 kali, akhirnya nyerang. Ya, enggak minta doa untuk mati syahid lagi. Karena ya sudah perang menang terus, sama Nabi didoain minta syahid malah didoain bagus kan gitu ya. Makanya kadang-kadang Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala begitu, saat Nabi itu paling tahu apa yang kita butuhkan sebetulnya. Hada wal mursyid al maksud. Karena baik menurut kita belum tentu baik menurut Nabi. Apa yang baik menurut Nabi masih baik buat kita. Kalau kita kan mainan syahwat, mainan nafsu. Baik menurut kita tuh yang enakin kita aja sudah. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, asa takrahu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi kau suka sesuatu padahal itu buruk untukmu, dan bisa jadi kau tidak menyukai sesuatu padahal itu baik untukmu. Ayat itu terkait dengan apa? Ayat itu terkait dengan perang, Pak. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian perang. Perang ini kita ngapain, Pak? Perang, Pak? Sweet-sweetan apa? Main selpetan atau bagaimana? Perang main pukul-pukulan, main bunuh-bunuhan. Ya, tapi diwajibkan sama Allah kita main bunuh-bunuhan. Kalian orang-orang berislam, orang-orang yang beriman, main bunuh-bunuhan lah, bahasa kasar gitu tuh. Main pukul-pukulan lah. Kan gitu. Perang itu kan gitu. Kutiba alaikumul qital. Allah tahu bahwa itu menurut kita enggak bagus. Wa huwa kurhul lakum, kata Allah, dan aku tahu bahwa itu sesuatu yang kalian benci. Akan tetapi kata Allah, asa tuhibbu syai'an wa huwa asa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Tapi jangan salah, bisa jadi apa yang menurut kau jelek itu sebetulnya baik buat kamu. Dan apa menurut kalian itu baik, sebetulnya itu tidak baik buat kamu. Allah ya'lamu antum la ta'lamun. Allah Maha tahu kau
tidak tahu, sudah ikutin aja sudah. Allah gitu ya. Nah, maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala ketika beliau tahu betul apa yang dikatakan Nabi pasti bagus, maka beliau bertanya, ya Rasulullah, idza sadadtu yani Lailatul Qadr, mada ad'u? Ya Rasulullah, kalau saya misalnya ada pas di malam Lailatul Qadar, kira-kira saya yang paling bagus doa meminta apa? Karena Lailatul Qadar ini kan mustajab. Doa di Lailatul Qadar mustajab. Doa di malam Lailatul Qadar itu mustajab. Maka di waktu mustajab ini saya minta apa ya Rasulullah? Yang paling bagus kira-kira apa? Kalau kita kan mintanya, ya Allah naikkan pangkat saya, jabatan saya, kan begitu. Iya, masukin anak saya kuliah ke tempat perguruan tinggi negeri, misalnya, masukin anak saya sekolah masuk menjadi PNS, misal, bikin saya begini, hasanah itu. Karena yang baik menurut kita ini adalah baik menurut syahwat. Maka Rasulullah SAW jawab, Qul Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakan saat kau dalam malam Lailatul Qadar, berdoalah kau, Allahumma innaka afuwwun. Ya Allah, engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, dan kau menyukai memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkanlah saya. Itu yang paling bagus. Dibanding semua permintaan, itu yang paling bagus kata Rasulullah SAW. Ada buah irsyadan. Maka kadang-kadang kita ini menurut kita baik, tapi belum tentu menurut orang-orang yang lahul basirah, dia punya pandangan hati yang tajam baik, belum tentu. Maka selalulah kita untuk minta tuntunan kepada orang-orang yang memiliki basirah, orang-orang yang memiliki mata hati yang tajam. Mata hati yang tajam. Makanya pemimpin-pemimpin kita juga sama. Tidak ada pemimpin kecuali mereka itu pasti punya, kalau bahasa kita sekarang ini adalah guru spiritual. Ya, kalau yang benar mah ya deketin ya ulama. Nanya mau apa-apa, tanya ulama. Kiai kira-kira kalau saya begini bikin kebijakan begini bagaimana? Kiai kira-kira kalau begini gimana? Karena menurut dia baik, belum tentu menurut orang yang punya basirah itu baik. Tapi akhirnya ya karena orang tersalah sekarang yang jadi guru spiritual ya dukun-dukun. Ya, dukun-dukun aja menjadikan guru spiritual. Kita pun harus punya guru spiritual. Kita harus punya, jangan anggap guru spiritual itu wah, kita siapa kalau guru. Kita harus punya guru spiritual yang selalu memberikan kepada kita arahan dan tuntunan mana yang baik, mana yang buruk menurut tuntunan syariah. Karena kita ini belum sampai kepada tahap bisa membedakan secara itlak mana yang baik, mana yang buruk. Ilmu kita masih dangkal, hati kita masih kotor. Ya, hati kita masih kotor karena yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Ada Abu Qatadah, maka Fursan. Ada Asadullah Khalid bin Walid, Hamzah, ada Saifullah Khalid bin Walid. Maka Abu Qatadah ini disebut Farisullah, penunggang kudanya Allah. Haidagala Nabi Muhammad SAW, khairu fursadina Abu Qatadah. Sehebat-hebatnya, sejago-jagonya penunggang kuda kami adalah Abu Qatadah. Ada fil hadis. Wa khairu rijalatina Ibnul Aqwa. Salamah Ibnul Aqwa. Dan sebagus-bagusnya tentara pejalan kaki kami, sekuat-kuatnya dia adalah Ibnul Aqwa. Nah, hadis Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Qatadah ini beliau tidak punya anak namanya Qatadah sebetulnya. Gak punya anak namanya Qatadah, cuman kunyahnya dari kecil dipanggilnya dari dulu Abu Qatadah. Dipanggil sama seperti Anas bin Malik punya adik namanya apa? Saya lupa namanya siapa. Tapi walaupun masih kecil sudah punya kunyah, sudah punya panggilan gelaran, dipanggilnya Abu Umair. Waktu itu lagi lewat Nabi SAW sama Anas bin Malik. Ini adiknya Anas bin Malik dari lain ibu, Abu Umair dari lain ibu. Lagi mainin burung, waktu kesetit burungnya mati. Maka Nabi SAW kemudian berhenti sejenak, kemudian dia talattuf ma'al atfal. Nabi ini senang berbaik-baik sama anak kecil. Senang Nabi ini bertalattuf. Talattuf itu apa namanya? Berbasa-basi dengan anak kecil. Maka Nabi kemudian berhenti sejenak, kemudian Nabi negur ini anak kecil, adanya Anas bin Malik. Ya Abu Umair, mada fa'alat Umair? Umar, ya Abu Umair, kenapa burungnya? Kan gitu tuh. Basa-basi, tapi ini kan kita jarang model gitu Pak. Maka basa-basi kepada anak kecil itu hukumnya sunnah sebetulnya. Kalau kita kan, bocah ngapain tegurin kagak, kita buru-buru. Tegurin
kagak kita namanya bocah. Ya, namanya bocah. Nah, Nabi suka negur, ada anak kecil Nabi suka negur. Dari mana? Karena kayak gitu bahasa kita. Ya, nggak sekolah. Misalnya kayak begitu, udah makan belum? Kayak gitu-gitu tuh. Ada telat tuh bil atfal. Ya, itu berbahasa basi. Kalau istilahnya jabar khatir, ya jabar khatir itu berbahasa basi. Sunnah jabar khatir itu bahasa basi itu sunnah. Nabi suka berbahasa basi, tetapi bahasa basinya nggak bikin basi gitu. Kalau kita bahasa basinya kan kepanjangan pak, ya bahasa basinya kita kepanjangan secukupnya sih sudah ya. Jadi bahasa basi itu sebetulnya hukumnya sunnah, asal ada takrarnya. Dan beliau meriwayatkan sekitar 170 hadis Abu Qatadah. Meninggal di tahun 54 Hijriah di Madinah. Beliau ikut perang sampai waktu terjadi fitnah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau juga ikut perang Jamal sama perang Siffin. Beliau ikut bersama barisan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Meninggal di tahun 54 Hijriah di masa pemerintahnya Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan. Ada Abu Qatadah. Sedikit kita bahas tentang perawi daripada hadis ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda fil harrati, dalam masalah harrah, kucing. Harrah ini sebetulnya kucing perempuan, Pak. Emang kebanyakan kan kucing yang tinggal di rumah kucing perempuan. Kalau kucing garong kan kemana baik layang. Kan itu benar Pak ya? Yang tinggal di rumah biasanya emang nyarat di rumah itu biasanya kucing perempuan. Makanya iya. Apalagi kalau sampai ada kucing garong di rumah kita usir aja, soalnya kencing sembarangan dia, nggak boleh ngebauin apa, bawain dikit cerot, padahal cerot kan gitu aja. Maka kebanyakan ya. Gal fil harrah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda terkait dengan masalah kucing. Qala innaha laysat binajasin. Sesungguhnya kucing itu di sini sebab kucing perempuan ya. Kita singkat kucing aja sudah, karena perempuan lagi sama lah kurang lebih. Innaha laysat binajasin. Kucing itu tidak najis, kata Nabi SAW berdasarkan hadis dari Abu Qatadah. Kata Nabi, kucing itu tidak najis. Innama hiya minat tawafina alaikum. Karena sesungguhnya kucing itu adalah merupakan termasuk yang ada di sekitar kalian tawaf. Maka disebut tawaf dari kata tawafayatufu. Tawafayatufu itu mengitari. Maka di Ka'bah itu kita tawaf artinya mengitari. Di situ-situ aja itu namanya tawaf tuh. Ya. Kalau ibu-ibu kan sering juga tawaf Pak, harus ke Ka'bah kalau ibu-ibu tawafnya. Ke Met Mall kan itu tawaf. Giant. Tapi ibu-ibu sini mah enggak. Ya Allah ibu-ibu sini mah. Ibu yang di sono Pak, benar banget tawaf. Kemana? Tawaf kan. Wah, sono Giant. Kalau ya kan kalau belanja dia nggak sekali putaran nggak cukup tuh ya. Nggak cukup sekali putaran, udah 3 kali putaran lah paling enggak. Baru udah beli kan gitu. Hasil. Jadi tawaf itu mengitari. Inna mahiyya minat tawafin. Sesungguhnya kucing itu termasuk daripada yang suka mengitari kalian, yang ada di sekitar kalian. Minat tawafin alaikum. Ada kalau Rasulullah SAW akhrajahul arba'ah. Hadis ini dikeluarkan oleh al-Imam al-Arba'ah. Ini al-Imam Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah dan sampai akhir. Wa sahahahu at-Tirmidzi. Hadis ini hadis sahih untuk riwayat Imam at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Khuzaimah. Wa qala akhrajahu Malik, ini juga sebetulnya ada dalam kitab Muwatta Malik. Syafi'i ada juga dalam Musnad Syafi'i. Imam Syafi'i itu juga punya kitab hadis Pak, namanya Musnad Asy-Syafi'i. Tapi disebutkan Imam Syafi'i, tapi muridnya. Ya. Abdul Razak dan Musannaf Abdul Razak ada hadis. Maka hadis ini punya riwayat lengkap. Riwayat lengkapnya gimana? Riwayat lengkapnya
wal hadits akhrajahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa Ibn Hibban wal Hakim wa Daruqutni wal Baihaqi. Jadi hadis ini banyak diriwayatkan oleh para hadis. An Humaidah binti Abi Ubaidah an khalatiha Kabsyah binti Ka'ab bin Malik. Kabsyah binti Ka'ab bin Malik. Wa kanat tahta ibn Abi Qatadah. Jadi Abi Qatadah punya mantu namanya Kabsyah. Sekarang kita kenal nasi Kabsyah, Pak, ya. Nasi Kabsyah, jadi ternyata Kabsyah itu nama orang, Pak. Kabsyah. Ada sahabat Nabi bernama Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik itu sahabat masyhur. Punya anak perempuan namanya Kabsyah, nikah sama anaknya Abu Qatadah. Jadi mantu perempuan. Ya, mantu perempuan. Kalau mantu perempuan hukumnya mahram. Ya. Mantu perempuan hukumnya mahram. Jadi kalau sudah mahram berarti ya dia lepas kerudung apa segala macam di depan mertuanya tidak apa-apa. Ya, lepas kerudung di depan mertuanya tidak apa-apa. Karena mahram, mantu kalau mantu. Nah, kalau bukan mantu ya tidak boleh. Ipar misalnya iparnya mantu kita, ya adiknya mantu kita ya tidak boleh dia lepas kerudung kalau main ke rumah kita atau kita main ke rumahnya tidak boleh lepas kerudung. Tetap harus pakai kerudung, harus pakai hijab. Karena tahta ibni Abi Qatadah annaha akhbarataha anna Abu Qatadah dakala 'alaiha fasakabat lahu wudu', bahwa satu ketika Abu Qatadah masuk ke dalam berkunjung ke rumah anaknya Abu Qatadah. Di situ ada istrinya, ya Kabsyah ini. Fasakabat lahu wudu', maka kemudian Abu Qatadah ini mau wudu, disediakanlah air untuk wudu fi ina'in. Zaman dulu nggak ada keran, Pak. Jadi kalau mau wudu ya dikasih baskom gitu ya. Faja'at hirratun, pas dikasih air wudu, tiba-tiba Abu Qatadah mau wudu, ada kucing datang. Tashrabu minhu, ya ini kucing kepengen minum, ngedus-ngedus gitu, ngedus-ngedus air. Fa'asqa lahal ina, maka kemudian Abu Qatadah bukannya justru ngambil itu air biar gak diminum, justru malah nyorongin itu air ke kucing supaya itu kucing minum. Hatta syariban, sampai itu kucing minum. Qalat Kabsyah fara'ani anzur ilaihi, maka kemudian ini Kabsyah ngeliatin aneh. Kenapa? Itu kan air buat wudu, ngapa dikasih kucing? Bahasa kata gitu. Itu air buat wudu, ngapa dikasih kucing? Apa enggak najis ntar kan gitu? Mana airnya cuma sedikit, kalau air banyak nggak usah diomongin kan gitu. Airnya cuma sedikit. Maka kemudian Abu Qatadah melihat saya memandang kepada apa yang dia lakukan. Faqala, maka Abu Qatadah bilang, ata'jabina ya binata akhi? Kenapa? Kamu kaget? Kamu heran? Ini saya kasih minum kucing, kata Abu Qatadah. Qalat na'am, kata Kabsyah. Iya, kenapa? Kan itu air buat wudu, ntar nggak jadi najis. Faqala, maka beliau kemudian berkata, Abu Qatadah seperti hadis yang tadi, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa kucing itu tidak najis. Maka berdasarkan hadis ini, Imam Syafi'i mengatakan bahwa seluruh binatang itu hukumnya adalah suci, kecuali illa al-kalbul khinzir, kecuali anjing dan babi. Maka selain anjing dan babi, semua binatang itu hukumnya suci. Ainuh, jasadnya, ya, jasad binatang itu suci, masuk suci. Yuqas alaihi, dikiaskan ke situ. Ada soal kitab. Dan Nabi juga pernah membahas satu hadis terkait dengan masalah kucing. Ini masyhur, terkenal. Ada dalam hadis Syekhah Bukhari Muslim dikatakan, kata Rasulullah SAW, dakhalat imra'atun min Bani Israil an-nar fi hirratin. Dulu zaman Bani Israil ada seorang perempuan ahli ibadah, ahli puasa, ahli ibadah, ahli puasa, ahli sholat, ahli zikir, ahli ibadah, masuk neraka gara-gara kucing. Ahli ibadah bisa masuk neraka gara-gara kucing. Kenapa bisa masuk neraka gara-gara kucing? Habasatha, ini perempuan miara kucing, dikurung itu kucing sama dia. La hiya ata'amatha
aklatha wala saqatha, enggak dikasih makan, enggak dikasih minum. Wala tarakatha ta'kulu min hasyasil ard, enggak juga dilepas supaya cari makan sendiri. Maka matilah di kucing, mati kelaparan dikurung. Maka ini perempuan masuk neraka walaupun ibadahnya banyak dengan sebab zalim sama kucing. Kalau saja sama kucing itu kita zalim bisa bikin masuk neraka, apalagi zalim sama orang. Bagaimana zalim dengan orang? Maka su'ilan Nabi Muhammad SAW, yauman Nabi SAW pernah ditanya oleh oleh sahabatnya, ya Rasulullah, ara'aita bimra'atin, ya Rasulullah, bagaimana menurut engkau terhadap satu orang perempuan? Kenapa sih perempuan terus ini yang dibahas? Gak tahu, memang begitu hadisnya, saya gak paham kenapa perempuan terus yang ditanya sama Nabi kan gitu. Ara'aita bimra'atin, bagaimana? Tapi dikiaskan juga untuk laki-laki. Bagaimana menurut engkau ya Rasulullah terhadap seorang perempuan tukfir salata wassiyama, dia itu banyak sholat, banyak puasa, bukan cuma sholat yang wajib doang, bukan puasa yang wajib doang, yang sunnah dia kerjain, tahajud dia kerjain, duha dia kerjain, hajat dia kerjain, awabin dia kerjain, pokoknya rajin banget di sholatnya dah. Wasyama, itu juga dia memperbanyak puasa, bukan yang wajib doang, bukan cuma puasa Ramadan, Senin Kamis juga dia puasa, kadang-kadang puasa Arafah dia kerjain. Lakinnaha tusi'u ila jariha, tapi dia jahat sama tetangga. Rajin ibadah, rajin ngaji sama tetangga, julid banget. Mulutnya lemes. Kira-kira begitu, kira-kira. Ada yang model begitu, Pak? Lah kagak tahu, ada yang ditanya. Kalau nanya berarti ada yang model begitu. Tapi di sini mah ibu-ibu di sini nggak ada, Pak. Agak di sini mah, sono kampung sono begitu Pak. Ngaji mau ngaji, lemes mah iya masih. Ngaji mau ngaji masih ngomongin orang baik. Ada begitu tuh. Kadang-kadang emak-emak kalau pengajian sampai kemana lagi nyampe Pak kalau emak-emak mah. Maulid di mana ki hadir dia mah. Apalagi di kampung saya Pak kalau maulid di kampung saya sebelum hadir maulid begitu mama datang nih maulid makan dulu. Jadi kayak prasmanan gitu kalau di kampung saya di Tambun. Kalau maulid di sana, maulid pengajian ibu-ibu, hadir ibu-ibu makan dulu dah. Makan yang ceramah-ceramah makan. Ya emang begitu tradisinya di sana. Makanya maulid di mana ki hadir prasmanan. Ibu-ibu gitu ya. Masya Allah. Nah, ditanya nih Nabi, gimana nih ceritanya nih perempuan? Masya Allah nih perempuan, sholatnya rajin, puasanya rajin, ngajinya rajin, tapi sama tetangganya julid banget, jahat banget. Bagaimana nih kira-kira Nabi? Singkat padat Nabi jawab, iya benar, neraka tuh perempuan. Nabi jawabnya singkat, neraka tuh perempuan. Biar kata sholatnya banyak, puasanya banyak, jahat orang mah. Kata Nabi begitu tuh. Kadang-kadang kita cuma memperhatikan ibadah ritual, tetapi kurang memperhatikan ibadah sosial. Itu yang masalah. Padahal Allah menyatakan bahwa ibadah ritual itu akan memiliki efek dampak kepada ibadah sosial. Kalau ibadah itu betul. Allah menyatakan inna salata tanha 'anil fahsya. Sesungguhnya sholat itu mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan munkar. Kalau sholatnya benar. Tapi ada aja orang sholat mah sholat, ke masjid, nyolong mah jalan. Kan begitu. Sholat mah sholat, ke masjid, ngibul mah terus. Sholat mah sholat, ke masjid, sama tetangga masih jalan. Berarti sholatnya ini nggak ada yang nggak benar ini. Karena kalau sholatnya benar pasti mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Demikian juga puasa, ya. Orang yang puasa kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu orang yang puasa, efek dari orang puasa itu adalah dia akan semakin takut kepada Allah. Kalau ada orang puasa udah berapa kali kita puasa Pak? 10 kali, 20 kali, 30 kali kita puasa, apa terus bertambah nggak ketakutan kita kepada Allah? Kalau tidak bertambah berarti ada masalah dengan puasa kita sebetulnya. Ya, karena tujuan puasa adalah untuk menjadikan kita orang yang bertakwa. Harus ibadah ritual harus berefek kepada ibadah sosial. Ketika ibadah ritual kita tidak berefek kepada ibadah sosial, maka Allah la yaqbalu illa thayyiban, maka itu perkara yang sia-sia menurut Allah begitu. Sah sesuai dengan syarat dan rukunnya, sholatnya sah, puasanya sah, tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi masalah. Maka kata Nabi Muhammad SAW begitu. Wa araita bi imra'atin. Yani ma tusalli illa al-furud, al-fara'id.
wala tasum illa al-wajibat. Bagaimana juga menurut engkau ya Rasulullah kalau ada perempuan yang sholatnya yang wajib-wajib aja? Dia mah yang 5 waktu doang sholat, yang lain-lain kagak, tahajud kagak, duha kagak, apa kagak. Dan puasanya cuma yang wajib-wajib doang, Senin Kamis kagak, apa kagak, yang wajib doang. Walakinnaha tuhsinu ila jariha. Tapi ini orang baik bener sama tetangganya, suka ngasih. Tetangganya jahat, dia mah sabar, dia omongin tetangga, dia mah diem, kagak ngebalas. Ini kira-kira bagaimana? Sholatnya pas-pasan, puasanya pas-pasan, singkat, padat. Nabi bilang, ya fil jannah, untuk perempuan di surga. Untuk perempuan di surga. Maka ini jadi satu catatan buat kita. Bisa jadi kadang-kadang perkara-perkara yang remeh itu justru itu yang menunjukkan tingkat kualitas keimanan kita. Kadang-kadang kita merasa sombong sehingga meremehkan perkara-perkara yang kelihatannya remeh. Kan kita dengar cerita dalam hadis Bukhari, ada seorang bagi min bagaya Bani Israel, ada seorang perempuan, ada yang menerjemahkan bagi ini penzina, ada yang menerjemahkan pelacur, ada yang menerjemahkan pendosa. Seorang perempuan pendosa dari Bani Israel, ya, lewat tiba-tiba dia melihat anjing yutifu ala yutifu hawal al-bi'r. Ini anjing keliling-keliling di sekitar sumur, kepengen minum, nggak bisa sumur. Maka akhirnya ini perempuan ngambil air sumur itu dengan fanaza'a khufiyah, ada yang cabut sepatunya, dia ambil air dengan sepatunya, dikasih minum. Itu anjing, faghfarallahu laha. Maka dengan sebab dia kasih minum anjing, diampuni dosa-dosa. Anjing ikram kullu ratabin. Kita juga dengar pernah tentang kisahnya Ashabul Kahfi. Ya, Ashabul Kahfi ada anjing kan? Wa rabi'uhum kalbuhum, seterusnya itu. Ada anjingnya namanya Kitmir. Ada namanya tuh. Kalau menurut tafsir sih ada namanya Kitmir. Itu anjing masuk surga, satu-satunya anjing yang masuk surga anjing Ashabul Kahfi. Sesuatu itu yang kotor, ketika dia itu kemudian menyatu dengan sesuatu yang baik, berusaha. Ya, ini bukan perkara najasa, ini bukan bab najasa nih. Kalau bab najasa kotor biar kata kecil nyatu sama yang suci, rusak suci. Tapi ini bab apa namanya ini? Babul akhlak, ya, babul muamalah. Banyaklah berkumpul dengan orang-orang baik, karena orang-orang baik itu akan membuat kita menjadi baik walaupun kita ini bukan orang baik. Maka kata Imam Syafi'i, uhibbu salihin wa la minhum wa la la'alli an anala bihim syafa'ah wa aqra'uhum man tijaratuhum ma'asi wa law kunna sawa'an fil bid'ah. Saya ini bukan orang baik, kata Imam Syafi'i. Pak, Imam Syafi'i ngakunya bukan orang baik. Saya ini bukan orang baik, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i imam ahli ilm, ahli wara, ahli ibadah. Kurang apa seluruh umat Islam sak dunia enggak ada satupun yang meragukan tentang tingkat keimanan dan kesolehannya Imam Syafi'i, tapi beliau sendiri mengakui dirinya tidak baik. Saya bukan orang baik. Uhibbu salihin wa lastu minhum. Saya bukan orang baik, tapi saya senang kalau bergaul sama orang-orang baik, kata Imam Syafi'i. Kalau kita kira-kira ngakunya baik apa kagak, Pak? Saya ini orang baik-baik. Jangan sembarangan kalau ngomong. Nah, kita kan begitu. Saya ini orang baik-baik. Kalau kita baik. Katakan Nabi Yusuf aja mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Saya tidak mencoba untuk membersihkan diri saya, menyucikan diri saya, menganggap diri saya baik, karena diri saya selalu memerintahkan kepada nafsu saya ini selalu memerintahkan kepada keburukan. Aduh. Ya, wa ma ubarri'u nafsi. Saya ini bukan orang baik, tapi sana berkumpul orang baik. Kenapa? Supaya dapat manfaat dari orang-orang baik, ketularan baiknya, kata Imam Syafi'i. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi walaupun nasawa'an bil fidda'a fil bid'ah. Saya enggak suka bergaul sama orang-orang yang buruk walaupun sebenarnya saya juga sama mereka. Saya ini buruk, saya bukan orang baik, saya buruk, tapi saya enggak senang bergaul sama orang buruk, takut keburukan mereka nular sama saya jadi semakin buruk, kata Imam Syafi'i. Maka al-mukhalatah wal muamalah wal mujalasah ma'as salihin
Duduk bersama orang-orang saleh, duduk bersama orang-orang baik itu adalah perkara di antara perkara-perkara yang mengobati penyakit-penyakit hati. Ada mujalah kata opik begitu, kata opik atau wadi. Kan gitu ya? Wadi itu dari salah satunya duduk bersama orang-orang baik. Ada hul. Ada heratin termasuk kucing. Kucing juga termasuk itu, jadi tidak najis. Ada beberapa masalah hukum di dalam masalah kucing. Kita kembali sekarang ke hukumnya. Hukumnya adalah kucing itu sering di rumah kita. Cuman banyak bulu kucing di rumah kita, betul. Nah, ini bulu kucing. Fama hukmu? Bagaimana dengan hukum bulu kucing? Gitu ya. Dia najis apa enggak? Bulu kucing nih yang copot dari badannya. Kalau yang nempel di badannya enggak ada masalah karena tahir suci. Ya. Baik bulunya, buntutnya, apanya segala macam, seluruh air liurnya suci. Sampai ada yang kelewatan, orang kemudian mengambil hukum bahwasanya sak kotor-kotorannya suci, katanya. Suci dari mana ceritanya? Ya, katanya begitu. Nah, ini kelewatan itu. Namanya istimbat hukumnya kelewatan. Istimbat hukum itu apa? Mengambil hukum. Pak, kita nih di dalam berfikih ini, di dalam mengamalkan ibadah-ibadah kita nih, kata ulama ada 4 macam kelompok di dalam mengamalkan ilmunya dalam berfikih. Yang pertama adalah kelompok muqallid, yang kedua kelompok muqtadi, ya, yang ketiga kelompok al-mutabassir, yang keempat kelompok al-mujtahid. Kita lihat di kelompok mana nih, ya. Al-muqallid adalah orang yang mengikuti seseorang karena memang dia tidak punya ilmu. Untuk berhukum sendiri dia tidak bisa. Maka akhirnya dia ngikutin orang. Tapi ngikutin orangnya itu dia gak peduli itu orang mau bener kek, mau kagak kek, mau soleh kek, mau kagak kek, mau sholat kek, mau kagak, puasa, mau kagak, diikutin aja. Ke kiri-kiri, kanan-kanan, nyerong-nyerong, lempeng-lempeng. Maka muqallid itu adalah ta'atul umiyah. Taklid buta dalam pengertian dia kagak peduli itu orang baik atau buruk, diikutin aja. Ada buat taklid, ada wal mamnu' wal madhmum, ini tercela. Yang kedua adalah al-muqtadi. Al-muqtadi ini orang ngikutin seseorang tetapi ngelihat dulu orang yang mau diikutin ini kira-kira agamanya bagaimana, ilmunya bagaimana. Kalau agamanya bagus, ilmunya bagus, dia ngikut. Walaupun dia tidak tahu asal hukumnya dari mana, karena memang dia tidak punya kemampuan untuk mempelajari ilmu. Pak, susah Pak kalau misalnya kita tukang sayur, tukang kerupuk yang sibuk dengan nafkah anak istrinya, kemudian kita suruh dia untuk membahas dalil. Jangan kata suruh ngaji dalil, suruh ngaji ikut tentang rukun sholat aja kan alhamdulillah, udah mau ikut ya alhamdulillah. Kemudian kita paksa, lu harus tahu dalilnya. Kalau nggak tahu dalilnya, nggak boleh. Ya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yassiru wa la tu'assiru, kata Rasulullah. Kasih mudah, jangan kasih susah. Orang itu ya tafawut. Orang itu macam-macam tingkatannya, nggak semuanya pinter kayak ente, nggak semuanya orang punya waktu banyak kayak ente, nggak semua orang itu punya pemahaman kayak ente. Kalau model kayak ente boleh, silahkan, tapi tidak semuanya kayak ente. Jangan paksa orang lain kemudian seperti ente, kan gitu kan kita ngomong. Orang itu sibuk dengan nafkah apa segala macam, jangan dipaksa untuk mengetahui dalil. Ini termasuk orang awam, maka dia cukup menjadi al-iqtida. Dia itu cukup ngikutin orang, tapi ngikutin orangnya harus lihat-lihat dulu bagaimana agamanya, bagaimana ilmunya. Kalau asal ngikut orang nggak pakai ngelihat agama, nggak ngelihat ilmu, namanya itu taklid. Tapi kalau melihat orang berdasarkan agama ilmu, namanya itu muqtadi, hadal iqtida. Menurut ulama gitu. Boleh ngikutin ustaz, ngikutin kiai. Kita kalau nanya dalilnya, boro-boro dalil Pak. Syarat rukun sholat berapa? Apal nggak kita rukun sholat Pak? Rukun sholatnya kita kagak apal. Mau nanya Pak, saya pakai dalil. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Kan repot Pak ceritanya. Ya, repot. Nah, yang ketiga baru boleh begitu, namanya al-mutabassir, yaitu orang yang tidak hanya mengikuti tapi juga dia mengetahui dalil. Kenapa kita sholat perlu pakai niat? Kenapa harus takbiratul ihram? Kenapa harus baca Fatihah?
Kenapa harus ruku? Kenapa harus i'tidal? Kenapa harus sujud? Kenapa harus wudu? Kenapa harus basuh muka? Kenapa harus basuh tangan? Kenapa kalau kepala cuma ngusap aja? Ada baru mutabassir. Dia mengikuti sesuatu dengan mengetahui dalil. Ini orang-orang tertentu saja, dan ini adalah orang-orang talibul ilm. Ini orang-orang khusus, orang-orang memang pelajar. Tapi kalau bukan pelajar susah. Yang terakhir adalah mujtahid. Man ijtahada yani bi ulumihi wa ra'yihi. Orang yang bisa mengambil dan menarik hukum. Nah, ini namanya mujtahid. Tidak sembarangan orang boleh mengambil hukum. Kalau sembarangan orang mengambil hukum, akhirnya dhalun mudil, sesat menyesatkan, karena dia tidak punya kafaah, dia tidak punya kemampuan, dipaksakan untuk menentukan hukum, padahal sama sekali tidak punya kemampuan. Wah, mujtahid itu juga kan ada tingkatannya, ada mujtahid mustaqil, ada mujtahid ghair mustaqil namanya. Mujtahid mustaqil yakni mujtahid mutlak. Mujtahid ghair mustaqil dibagi lagi menjadi 4. Ada mujtahid tarjih, ada mujtahid fatwa, ada dan seterusnya. Kita ini sama sekali tidak berada di tingkatan itu. Kita ini berada minimal di tingkat muqtadi. Orang yang ngikutin, orang yang kita yakinin keilmuannya, kesalehannya, itu kita. Ya. Paham ya? Jadi jangan sekali-kali ketika kita ditanya tentang hukum, bagaimana begini? Menurut saya, hukum tidak menurut dirimu. Hukum itu menurut Allah dan Rasulnya. Kadang-kadang kita sering menurut saya. Tar dulu, jangan menurut saya. Dikatakan ini saya bukan nanya masalah sambal terasi, bukan nanya masalah rasa sayur asam. Kalau sayur asam boleh menurut saya. Sambal terasi boleh menurut saya. Kurang enak, kurang garam boleh. Tapi kalau masalah-masalah hukum jangan pakai menurut saya. Kan gitu kan? Ada. Kenapa? Menurut orang-orang yang memang mereka punya kemampuan untuk itu. Maka berdasarkan hadis ini, maka seluruh tubuh kucing kalau masih nempel di tubuhnya itu suci, kecuali kalau di mulutnya ada najis, ketahuan bekas darah, bekas makan tikus, ada najis. Bagaimana sucinya? Apa kita cuci itu kucing mulutnya? Enggak. Kucing itu kan dia bisa membersihkan diri sendiri, dijilat pakai air liurnya, maka dia suci dengan mensucikan dirinya sendiri. Au kama qala Syafi'i, in ghaba bi waqtin yumkinuhu an yunadhif fammahu bi nafsihi. Kalau dia hilang dari pandangan mata kita, ada di najis. Kita melihat dia habis makan bangkai tikus, misalnya habis makan tikus, berarti kan mulutnya najis nih karena terkena air najasah, kena ada sisa najis bangkai di sini. Najis kalau dia minum ke air kita najis, karena dia membawa bukan karena air liurnya tapi najis yang nempel di mulutnya. Bagaimana kita tahu dia sucinya? Ketika kita kemudian masuk ke dalam rumah, kita keluar lagi, itu kucing sudah tidak lagi ada di bangkai tikus, nggak tahu kemana tuh kucing, tiba-tiba kemudian itu kucing balik lagi normal lagi, maka itu sudah dihukumi suci mulutnya. Gitu ya. Jadi ketika kucing itu hilang dari pandangan, yang mana hilang itu diperkirakan dia sudah menghilangkan. Kalau memang sudah tidak kelihatan lagi ada sisa najis di mulutnya. Kalau masih ada, ya dengan sebab ada itu. Jadi suci. Masalahnya kalau kucing itu bulunya copot. Ini sudah ada di dalam hadis Bulughul Maram, hadis yang ke-29 kalau saya tidak salah. Ya. Kata-kata dalam hadis itu dikatakan ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun. Apa yang terpotong dari binatang itu, sementara binatang itu, apa yang terpotong dari binatang itu dari anggota tubuhnya sementara binatang itu masih hidup, maka dihukumi dengan bangkainya. Kalau bangkainya suci, maka sucilah potongan itu. Kalau bangkainya najis, maka najislah potongan itu. Dari sini kemudian timbul kaidah bagaimana hukum donor ginjal dari manusia, misal donor jantung, najis nggak tuh jantungnya? Kan kepotong dia dari tubuhnya, ya. Atau ada orang misalnya pakai potongan buntut kelinci, misalnya ada kelinci lagi loncat-loncat, tangkap dipotong buntutnya, dijadiin gantungan kunci, itu najis apa enggak? Kan ada ya. Maka berdasarkan kaidah ini, setiap
yang terpotong anggota tubuh daripada tubuh hewan atau binatang hidup atau apapun yang hidup, manusia atau hewan, maka hukum potongan itu seperti hukum bangkainya, hukum bangkainya. Kalau dia bangkainya najis, maka najis. Kalau bangkainya tidak najis, maka dia tidak najis. Manusia bangkainya najis tidak? Hah? Bangkai manusia najis dari mana ceritanya? Hah? Najis tidak? Ya. Jumhur ulama, balgal ittafaqal ulama mengatakan bahwa bangkai manusia itu suci. Walaqad karramna bani adama fil barri wal bahri. Kami sudah muliakan manusia itu di langit dan di daratan dan di laut. Berdasarkan ini ulama mengatakan bahwasanya manusia itu mulia, artinya bangkainya juga suci. Maka berdasarkan dan juga berdasarkan hadis bahwa Nabi SAW di Hajjatul Wada, Nabi saat tahallul di Hajjatul Wada, Nabi tahallul apa Pak? Tahlil, cukur ya, cukur. Tahallul artinya sudah melepaskan diri dari manasik dengan cara cukur. Maka saat dicukur itu Nabi kemudian membagi-bagikan rambutnya. Di antara yang dapat rambutnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid dapat rambut, ditaruh rambutnya Nabi itu di beliau punya topi perang, ya, taruh di situ tuh. Sampai Khalid bin Walid itu kalau itu sampai jatuh, wah dia kemana-mana nyari itu topinya, bela-belain dia nyari topinya. Kenapa? Karena di situ ada rambut Nabi. Maka berdasarkan itu, maka berarti suci. Manusia suci. Maka kalau ada orang mendonorkan ginjal apa segala macam, maka hukum ginjalnya itu seperti hukum bangkainya. Kalau bangkainya suci berarti dia suci. Ya, suci. Tapi kalau misalnya bangkainya itu najis, kambing misalnya ya, apa kelinci atau apapun juga, kalau bangkainya najis, ketika dia mati menjadi bangkai kemudian najis, maka hukumnya apa yang terpotong daripadanya menjadi najis. Nah ini sekarang bulu nih, kucing kalau mati kira-kira najis nggak? Bangkai kucing najis nggak? Fama quti'a minha, maka apa yang terpotong daripada kucing itu wa hukima binajasatihi, maka dihukumi juga inilah menurut mazhab Syafi'i. Maka bulu kucing itu najis karena terpotong dari kucingnya. Fayu'fa'anhu, kemudian tapi dimaafkan daripada bulu kucing ini qadrat 3 syu'ur, kadar 3 helai bulu. Kalau nempelnya 3 helai bulu, menurut Syafi'iyun, menurut ulama-ulama Syafi'i, dimaafkan. Ya. Cuma kalau menurut yang lain enggak. Kalau menurut Imam Malik misalnya, enggak najis. Enggak najis. Dibedakan, menurut Imam Abu Hanifah dibedakan. Kalau dia itu rambutnya itu ya terpotongnya itu dengan sebab digunting, ya, maka itu tidak najis. Kenapa? Li'annahu la hayata lahu, karena tidak mengalir darah padanya. Yang najis itu kalau mengalir darah padanya. Sementara kalau pangkalnya kan ada tuh. Apa sih namanya kalau pangkal rambut tuh Pak di sini tuh? Folikel atau apa namanya itu? Ya. Nah, itu kan ada tuh, ya. Maka rambut itu dihukumi dengan seperti tumbuhan. La hayata lahu. Tidak ada nyawanya, bukan bagian anggota tubuh. Maka kalau copot dia nggak najis kalau dia itu digunting. Tapi kalau kecabut terbawa itu akar rambutnya maka najis. Ada perbedaan begitu. Tapi ulama-ulama asirin, ulama-ulama sekarang seperti Lajnah Daimah di Saudi Arabia mengatakan hukum bulu kucing itu tidak najis menurut mereka. Kalau ulama beda pendapat. Kenapa kok bisa beda pendapat? Terus bagaimana dengan bulu domba? Ya. Bulu domba, bulu ayam yang dipakai buat kok tuh Pak. Moceng, Hah? Domba wal. Bulu apa? Bulu domba. Bulu domba wal, ya kan? Kan bulu juga, sama. Ya, kemoceng, bulu ayam tuh. Gimana tuh ceritanya? Ya, boleh apa enggak? Maka diperbolehkan kalau bulu-bulu itu dari hewan-hewan yang boleh dimakan dagingnya. Imam Syafi'i yustatna fihi. Yustatna di sini dikecualikan kalau hewan itu adalah hewan yang boleh dimakan dagingnya. Karena dalam Quran disebut wa aubaruha warishuha wa aubaruha.
dihalalkan bagi kamu al-bahimatul an'am, ya, hewan-hewan ternak dan juga bulu-bulunya. Bulu-bulunya halal. Dari situ maka yustatna minhu, maka dikecualikan daripadanya hewan-hewan yang boleh dimakan dagingnya, maka tidak najis dia. Tuh, bulu ayam kan najis, ayam kan boleh dipotong, boleh dimakan. Pak udah mau 6:30 kelewat. Gelap Pak, saya nggak lihat Pak, kenapa? Kalian udah masih jam 5:30 aja Pak. Itu masalah bulu. Intinya kalau menurut mazhab Syafi'i, bulu dari hewan yang tidak bisa dikonsumsi dagingnya itu hukumnya najis. Tapi kalau bulu yang dia itu dari hewan yang bisa dikonsumsi dagingnya, maka itu tidak najis. Di antaranya wol dan seterusnya itu, ya, itu tidak najis karena itu dagingnya bisa dikonsumsi. Selanjutnya nanti akan ada hukum dari jual beli kucing. Bagaimana hukumnya jual beli kucing? Boleh nggak piara kucing dan seterusnya. Cuman karena waktunya tidak mencukupi, kita cukupkan nggak ya? Sampai sini. Air kencing unta. Ini ada bab najasa. Nanti ada ketemu di sini hadisnya. Ya. Saya tadi ngobrol sama Haji di masalah itu ya. Katanya di sana di Saudi katanya ada yang jual air kencing unta gitu ya. Maka kullu rawthah wal baul minal bahimati fahuwa najasun. Dalam mazhab Syafi'i, setiap kotoran dan air kencing daripada binatang itu hukumnya najis. Menurut mazhab Syafi'i. Bagaimana dalam hadis dikatakan bahwasanya ja'a qaumun min Uryaniyah. Ini kaum dari suku Uryaniyah di Yaman, ila Nabi SAW ila Madinah, datang ke Madinah serombongan nih orang Yaman kepengen masuk Islam. Datang serombongan ketemu Nabi di Madinah. Pas sampai Madinah mereka nggak kuat sama hawanya Madinah. Ada orang Indonesia begitu sampai sana mimisan, bibirnya pecah-pecah gitu ya. Sampai sana langsung sakit, nggak bisa ngikut manasik apa segala macam karena memang dia sensitif dengan hawa di sana misalnya ya. Maka salah satunya di antara yang termasuk daripada sensitif dengan hawa Madinah itu adalah ini suku Uryaniyah dari Yaman. Begitu sampai Madinah pada sakit Pak. Mereka tidur di masjid. Ya, mereka tidur di masjid. Ya, memang di situ Nabi Muhammad SAW nggak punya istana, nggak punya apa. Jadi tempat Nabi nerima tamu di masjid, penginapan tamu juga ya di masjid. Maka dari situ ulama kemudian mengatakan boleh hukumnya tidur di masjid. Panjang lagi nih ceritanya nih hukumnya ke situ. Yang jelas ini kaum dari Yaman itu datang kepada Nabi Muhammad SAW di Madinah, kemudian mereka tertimpa sakit, ya, karena memang tidak sesuai dengan hawanya di sana di Madinah. Maka kemudian sama Nabi SAW disuruhlah mereka untuk minum air kencing onta. Amarahum Rasulullah SAW an yashrabu baula an-naqah. Nabi SAW memerintahkan mereka untuk minum air kencing onta. Fasyafau, sembuh, dikasih minum air onta. Wa amaruhum birruju. Kemudian Nabi merintahkan mereka setelah sembuh untuk buru-buru pulang. Itu kelamaan sini ntar sakit lagi lu. Sakit lagi terus suruh minum air onta lagi. Kan gitu. Bahasanya begitu. Lu mendingan pulang dah. Kalau kagak mau minum air onta pulang. Emang air onta enak Pak, air kencing onta Pak. Saya belum pernah nyium soalnya Pak. Belum pernah nyobain. Ada yang belum pernah nyobain ini. Kalau kata Jerry, bau katanya air kencing onta. Iya. Nah, bohongan. Kalau mau ada orang bau air kencing onta suruh minum air kencing onta. Kalau bau mah, kalau enak sih kagak apa Pak. Mending ya bau, enak. Maka akhirnya ini disebut dengan al-hadithul Uryaniyin. Terkenal dengan hadits Uryaniyin, hadits yang terkait dengan orang-orang Uryaniyah. Maka dari situ ulama beda pendapat, beda pendapat. Menurut mazhab Syafi'i tetap najis walaupun air kencing onta, tapi Nabi nyuruh minum kok. Itu litadawa, itu buat obat. Kalau buat obat boleh selama tidak ada obat lain yang bisa menggantikan obat yang najis itu. Berobat dengan sesuatu yang najis boleh selama tidak ada obat lain yang menggantikan obat itu. Zaman Nabi Pak nggak ada diapet, nggak ada pembantring, nggak ada bodrek Pak zaman Nabi. Lah zaman sekarang banyak obat kan gitu Pak. Jadi zaman Nabi nggak ada. Apa obatnya? Air kencing ya sudah, air kencing mau ngomong apa lagi sudah. Minum sudah. Ya, litadawa. Jadi
Faman ittara ghaira bagin wala 'adin fala itsma 'alaih. Maka barang siapa yang dia terpaksa ittirar, ya, dalam keadaan terpaksa, bukan karena maksiat, bukan karena dia kepengen berlebih-lebihan, fala itsma 'alaih, enggak ada dosa hukumnya dia untuk mengkonsumsi sesuatu yang asalnya haram. Ini awalnya kan daging babi ya, daging babi atau bangkai, darah. Tapi kalau faman ittara ghaira bagin boleh. Ini namanya ittirar, artinya apa? Apa namanya? Darurat. Ya, darurat. Maka ditadawa kata Imam Syafi'i tetap najis menurut Imam Syafi'i. Tapi menurut yang lain berdasarkan hadis ini maka yustatna minhu baul an-naqah. Maka dikecualikan daripada yang najis-najis itu adalah kencingnya onta, termasuk juga kotoran kambing. Lianna Nabi SAW kana yusalli fi rabdatil ghanam. Adalah hadis yang mengatakan, nanti ketemu Nabi SAW pernah sholat di kandang kambing. Kandang kambing, Pak, kandang kambing yang namanya kandang kambing, namanya kandang. Di situ ada kotorannya, ada kencingnya, tapi Nabi pernah sholat di situ. Fastamata ulama, beberapa ulama mengatakan sehingga yustatna minhu, kotoran kambing, kencing kambing ini tidak termasuk najis berdasarkan hadis ini. Tapi ya ulama beda pendapat. Ini namanya wajhul istinbat. Ya, wajhul istinbat. Ini masuknya ke dalam qawaidul usul. Hukumnya panjang, masuk usul fikih. Ini masuk usul fikih. Ini mana dalilnya? Kenapa bisa begini? Kenapa bisa halal? Kenapa bisa haram? Dan seterusnya. Ya. Ini namanya wajhul istinbat. Wajh dalalahnya apa? Kalaupun dikias ilahnya apa dan seterusnya. Ini masuk qawaidul usul fikih. Kita nih puyang Pak. Puyang udah. Ya, udah puyang udah iya aja dah kata-kata ulama gini. Iya, ada iya, udah kita aja dah. Ustaz, Ya, nah, ada